Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Salam santun saya, salam hormat saya, salam seduluran saklawas-selawas. Saudaraku, kita hidup di zaman akhir atau kehidupan di akhir zaman itu penuh dengan kegaduhan, penuh dengan fitnahan, penuh dengan huru-hara lainnya. Maka kita semuanya harus berhati-hati, tetap eling lan waspodo. Dan ingatlah pesan daripada leluhur kita, nenek moyang kita, yaitu cekelan waton sing kenceng najan ana lindu sedina ping pitu. Itu maksudnya karena nanti di akhir zaman yang sekarang juga sudah masuk ya, sudah masuk akhir zaman, akan ada fitnah-fitnah, akan ada framing-framing yang memframing orang-orang agar otaknya, agar pemikirannya, pendapatnya kacau balau. Ya. Dan terkadang framing itu lebih mengarah ke arah yang negatif. Orang itu melakukan kesalahan namun dibungkus supaya tidak kelihatan salah, di framing ini itu dan lain sebagainya, sehingga orang yang salah tidak kelihatan salahnya, bahkan seperti orang benar. Namun orang yang benar justru akan kelihatan seolah-olah orang itu yang salah. Inilah termasuk salah satu hal yang sulit dipahami, karena antara orang bodoh dengan orang pinter kelihatannya hampir sama, saudaraku. Maka harus berhati-hati. Ya. Dan bahkan bisa jadi kita kalau tidak berhati-hati akan terkecoh dengan kebaikan orang, kehebatan orang di dalam berceramah, berpidato, atau kehebatan orang dalam apapun. Ya. Karena saudaraku, pinter itu durung tentu bener. Bener kuwe yo durung tentu bener. Ya. Maksudnya pintar belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Karena orang pintar tentu orang yang bisa ini itu, tapi kira-kira pasti benar apa tidak belum tentu. Nah, orang yang benar belum tentu pas, maksudnya gitu. Ya. Jadi penergi maksudnya pas. Pas bagaimana? Misal ada orang cacat, kakinya buntung, dan di situ lagi berada di forum besar. Kemudian ada orang mengatakan kepada orang yang kakinya buntung itu, "Hei buntung, dasar lo kakimu buntung." Itu benar. Kenapa benar? Karena memang orang itu buntung misalnya. Namun karena dikatakan atau disampaikan di forum besar yang mana banyak orang, ya. Nah, hal itulah yang dimaksud durung bener, ya, belum pas. Bener tapi tidak pas di dalam menyampaikannya. Kenapa? Ya, kalaupun itu benar orang buntung, ya tolong hormati, jangan dipermalukan di depan umum seperti itu maksudnya. Jadi maksud saya, orang pintar belum tentu benar, orang benar belum tentu pas, seperti itu ya saudaraku. Jadi kita harus berhati-hati hidup di akhir zaman ini. Banyak orang ya yang mengaku sebagai malaikat. Ada ya kan? Ada. Dulu kan ada. Ada orang yang mengaku sebagai nabi. Ada. Ya.
Ada orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul, ada saudaraku. Ya. Dan mungkin kalian bisa melihat referensinya tentang hadis-hadis Nabi. Apa sih bahayanya orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, sementara orang itu bukan dzurriyyah? Tentu saja sangat bahaya. Apalagi mengaku sebagai nabi, lebih bahaya saudaraku. Mengaku malaikat malah lebih bahaya lagi. Masa mengaku sebagai malaikat? Ini akhir zaman, hati-hati saudaraku. Ya, harus hati-hati. Dan di akhir zaman banyak orang yang berkedok, orang yang sangat alim, ya, pakai peci seperti ini, atau bahkan ada yang pakai imamah, ada yang pakai jas, ada yang pakai jubah, ada yang pakai baju muslim, bersorban dan lain sebagainya. Namun di dalam ceramahnya isinya mengolok-olok orang lain. Ini banyak sekarang ini. Ya. Maka harus berhati-hati saudaraku. Ya. Namun kita semuanya tetap selaku manusia, ya, sesama manusia tidak boleh membenci. Yang dibenci adalah sifatnya, kalau memang sifatnya jelek. Ya, artinya membenci berarti tidak mengikuti sifat jeleknya. Atau kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan, melanggar hukum syara. Ya. Maka itu yang dijauhi, bukan orangnya. Orangnya tetap, karena kita sesama manusia tentu saling menghormati, saling menghargai, dan jangan membenci. Itu loh. Karena kalau ada orang yang suka berbuat kesalahan, atau suka berbuat kemaksiatan, atau suka berbuat zalim, berarti itu bagian dari para pejuang untuk memperbaiki orang tersebut, bukan untuk dicaci maki, tapi untuk diperbaiki dengan cara yang santun. Kita mengikuti ajaran Rasulullah di dalam dakwahnya dengan santai, dengan halus, namun pasti saudaraku, ya. Halus, ya, pelan, ya, tapi pasti dan menghasilkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk pejuang yang paling sukses. Seperti itu ya saudaraku. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dijaga oleh Allah dari fitnah dunia, fitnah dajjal. Karena dajjal walaupun secara umum belum muncul, tapi energi-energi dajjal sudah berkeliaran kemana-mana, bahkan sudah merasuk ke dalam manusia, sehingga manusia-manusia banyak yang bersifat seperti dajjal. Ya. Dan saya tidak tahu apakah saya termasuk orangnya. Ya, saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Nah, karena biasanya kalau orang menganggap dirinya sendiri pasti orang yang paling benar. Biasanya seperti itu. Biasanya. Ya, mungkin ada orang yang tidak seperti itu, tapi kebanyakan orang-orang ya merasa ya saya sudah benar, kan seperti itu ya kan. Saya sudah benar, tapi ternyata sebetulnya menurut pendapat orang lain ya masih salah. Makanya kita semuanya saling mengingatkan saja, ya, bukan menjustis ini sudah betul, ini sudah salah. Pokoknya intinya harapannya mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang baik. Ya, kalau masalah sebetulnya atau sejatinya orang ini sudah baik atau belum menurut Allah, ya semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Bagi orang yang berjuang, ya cukup berjuang, ya, dan betul-betul menyampaikan yang hak, ya, yang memang di situ dalam penyampaiannya atau pesan-pesannya itu baik untuk perubahan orang lain atau perubahan diri kita ya. Karena kalau ngomong orang lain, ya seolah-olah diri kita itu tidak pernah salah. Ya intinya untuk perubahan ya. Seperti itu saudaraku.
Untuk kali ini saya sudahi dulu karena durasi sudah panjang. Ya, pokoknya marilah kita tetap eling lan waspodo, saling menasehati, saling berbagi pengalaman, saling berbagi pengetahuan. Ya, seperti itu ya saudaraku. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah, diridhoi Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang baik. Amin ya rabbal alamin. Seakhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.